Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Ibu Rina di materi kali ini. Anak-anakku siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas pelajaran 8, yaitu tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Apa sih keuntungan sederhana? Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Mari kita senantiasa ikhlas beramal. Ikhlas maknanya itu bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Kemudian ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukanlah tujuan dari kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu bercerita kepada siapapun. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas, seperti anak-anak sekarang yang sedang mendidik atau sedang melakukan pendidikan. Nah, kita senantiasa tidak harus mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan. Itu tandanya orang yang ikhlas. Nah, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak mampu menerapkannya dalam kehidupan. Mari kita berbuat baik dengan hati yang ikhlas agar mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.